Halo teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel Lydia. So guys, video kedua saya ini saya akan menjelaskan tentang remote sensing. Teman-teman semua pada tahu bukan? Apa sih remote sensing? Apa? Belum? Oke, baiklah. Sebelum saya menjelaskan apa itu remote sensing, untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Remote sensing atau penginderaan jauh. Remote sensing merupakan ilmu teknologi dan seni dalam peroleh informasi mengenai objek atau fenomena di permukaan bumi melalui media perekaman objek atau fenomena yang memanfaatkan energi yang berasal dari kelompok elektromagnetik dan mewujudkan hasil perekaman tersebut dalam bentuk citra. Penginderaan jauh merupakan aktivitas penyadapan informasi tentang objek atau gejala di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung. Jadi, karena tanpa kontak langsung ini diperlukan suatu media supaya objek atau gejala tersebut dapat dialami dan didekati. Media ini berupa citra atau gambar. Citra adalah gambaran rekaman suatu objek, biasanya berupa gambar pada foto yang dibuahkan dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, maupun elektronik. Pada umumnya, citra digunakan bila radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan dari suatu objek tidak langsung direkam pada pilek. Citra diasingkan dari sensor yang dipasang pada wahana sehingga media citra dibedakan menjadi dua. Yang pertama, citra foto, dan kedua, citra non-foto. Citra foto merupakan foto yang dibuat dari pesawat udara dengan menggunakan kamera sebagai sensor yang menggunakan spektrum tanpa mata dan perluasannya hasilnya disebut foto udara. Sedangkan citra non-foto merupakan gambaran yang dihasilkan oleh alat non-kamera yang detektornya bukan film, melainkan berupa pita magnetik dan proses perekamannya secara elektromagnetik. Nah, teman-teman, apa sih konsep dasar penginderaan jauh dan manfaatnya di bidang kehutanan? Konsep dasar penginderaan jauh atau remote sensing terdiri atas beberapa komponen, meliputi yang pertama sumber tenaga. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh yang bersifat alamiah yaitu sinar matahari dan sinar bulan disebut penginderaan jauh pasif. Sedangkan sumber tenaga yang berasal dari tenaga buatan disebut penginderaan jauh aktif. Tenaga tersebut terserap, dipantulkan, dan dihamburkan lewat perantaraan radiasi pada atmosfer yang spektrumnya tidak bisa digunakan. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer mempunyai pengaruh yang selektif terhadap pancaran spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Ketiga, interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga dengan objek terjadi di permukaan bumi. Objek adalah sasaran dari penginderaan jauh. Objek tersebut meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Komponen keempat berupa sensor. Sensor dapat dibedakan berdasarkan proses perekamannya, yaitu yang pertama, sensor fotografis, yang menggunakan kamera dan hasilnya berupa citra atau foto. Yang kedua, sensor elektronik, menggunakan energi elektronik dalam bentuk sinyal dengan sinar X sampai global radio. Sensor elektrik menghasilkan citra dan foto. Komponen terakhir, sistem pengolahan. Sistem pengolahan data diperoleh dengan melakukan dua cara, yaitu manual dan cara digital. Cara manual dapat diperoleh dengan interpretasi secara visual, sedangkan dengan cara digital dapat diperoleh dengan menggunakan komputer. Manfaat atau tujuan utama dari penginderaan jauh atau remote sensing ini adalah untuk mengumpulkan data sumber daya alam dan lingkungan, khususnya pada bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan untuk kayu,
termaksud perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penerbangan dan pemutaran kembali, pengelolaan dan pencacahan warga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi dan pengawasan kebakaran, sehingga apabila kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah akan sangat membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geografis yang cukup memadai sehingga implementasi atau penerapannya di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah, tepat, cepat, dan efisien.